Hari ini dunia mengenal Iran dan Israel sebagai dua negara yang saling bermusuhan. Perang jangka panjang, serangan rudal, konflik, proksi, sampai perang opini di media internasional. Tapi tahukah kalian? Puluhan tahun lalu, Iran dan Israel justru pernah bekerja sama sangat dekat. Mereka berbagi intelijen, bisnis minyak, teknologi, bahkan punya hubungan diplomatik rahasia. Jadi, bagaimana dua negara yang dulu hampir seperti sekutu ini bisa berubah menjadi musuh bebuyutan? Inilah kisah perubahan geopolitik paling mengejutkan di Timur Tengah modern. Israel berdiri sebagai negara pada tahun 1948. Banyak negara Arab langsung menolak keberadaan Israel dan Perang Teluk pun terjadi. Namun Iran punya posisi yang sedikit berbeda. Saat itu Iran dipimpin Shah Muhammad Reza Pahlavi. Shah adalah penguasa yang sangat dekat dengan Barat, terutama Amerika Serikat. Iran ingin menjadi negara modern dan kuat di Timur Tengah. Sementara Israel sedang mencari sekutu karena dikelilingi banyak negara yang memusuhinya. Akhirnya kepentingan mereka bertemu. Iran dan Israel mulai menjalin hubungan diam-diam, meski tidak terlalu dipublikasikan. Kerjasama mereka terus berkembang di balik layar. Masuk ke tahun 1960-an hingga 1970, hubungan Iran dan Israel semakin erat. Israel membantu Iran di bidang teknologi, pertanian, hingga militer. Sementara Iran menjadi pemasok minyak penting bagi Israel. Kerjasama intelijen mereka bahkan sangat terkenal. Badan Intelijen Iran pada masa Shah, Mossad dari Israel bekerja sama dengan Safak. Mereka berbagi informasi keamanan dan membantu melawan kelompok oposisi. Pada masa itu, Teheran bahkan dianggap sebagai salah satu kota paling modern di Timur Tengah. Budaya Barat berkembang pesat. Perusahaan asing masuk. Dan Iran terlihat sangat berbeda dibanding Iran yang dikenal dunia sekarang. Hubungan Iran dan Israel memang tidak selalu diumumkan secara terbuka. Namun banyak proyek besar dijalankan bersama. Singkatnya, sebelum tahun 1979, Iran dan Israel jauh lebih dekat daripada yang dibayangkan banyak orang hari ini. Namun semuanya berubah drastis pada tahun 1979. Rakyat Iran mulai marah kepada Shah. Banyak yang menganggap pemerintahannya terlalu dekat dengan Barat. Korupsi meningkat, kesenjangan sosial membesar, dan kelompok religius merasa identitas Islam Iran mulai hilang. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota. Situasi semakin kacau. Akhirnya Shah meninggalkan Iran. Lalu muncul Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi Islam Iran. Khomeini membawa sistem baru bernama Republik Islam Iran. Pemerintahan baru ini punya pandangan yang sangat berbeda. Amerika Serikat dianggap musuh, dan Israel dianggap simbol pengaruh Barat di Timur Tengah. Hubungan Iran dan Israel langsung diputus, kedutaan Israel di Teheran ditutup. Bahkan gedungnya diberikan kepada perwakilan Palestina. Demanded that the government resign at once or face arrest, and that foreigners, especially Americans, get out. Sejak saat itu, arah politik Iran berubah total. Setelah revolusi, hubungan kedua negara berubah menjadi permusuhan panjang. Iran mulai mendukung kelompok yang melawan Israel, seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Sementara Israel melihat Iran sebagai ancaman besar, terutama setelah Iran mengembangkan program nuklirnya. Selama puluhan tahun, keduanya terlibat perang tidak langsung, mulai dari perang siber, sabotase, operasi intelijen, hingga serangan di wilayah negara lain. Timur Tengah pun berubah menjadi arena persaingan besar antara Iran dan Israel. Yang menarik, banyak generasi muda hari ini bahkan tidak tahu kalau kedua negara ini dulu pernah bekerja sama sangat dekat. Perubahan hubungan mereka menunjukkan satu hal penting dalam politik internasional. Tidak ada teman atau musuh yang benar-benar abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Dulu Iran dan Israel pernah berada di sisi yang sama. Mereka bekerja sama dalam bisnis, intelijen, dan strategi politik. Namun satu revolusi mengubah semuanya. Dan sejak itu, Timur Tengah tidak pernah sama lagi. Hari ini, dunia hanya melihat mereka sebagai musuh. Tapi sejarah membuktikan, hubungan antar negara bisa berubah sangat cepat. Kadang sekutu bisa menjadi lawan. Dan kadang musuh lama pernah menjadi teman dekat. Kalau kalian suka konten sejarah geopolitik seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena masih banyak cerita dunia yang ternyata jauh lebih rumit daripada yang terlihat di berita. Sampai jumpa di video berikutnya.